Kepergok hendak mencuri seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kabur dan bersembunyi di atap rumah warga. Ia pun panik saat puluhan warga mengepung dan siap menghakiminya. Warga meneriaki seorang pria yang berada di atas atap rumah di wilayah Pabentengan, Jalan Sultan Alauddin II, Kota Makassar. Pria ini sebelumnya kepergok warga diduga hendak mencuri di salah satu rumah warga. Panik, pelaku pun berusaha kabur ke atas atap rumah warga lantaran takut diamuk massa yang mengepung. Setelah beberapa waktu, pria tersebut akhirnya menyerah dan pasrah saat diringkus warga yang naik ke atas atap. Petugas Jatanras Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amuk massa dan dibawa ke posko Jatanras untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ditinggal menjalankan ibadah sholat tarawih 6 rumah di kawasan Cagar Alam Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat diobrak-abrik maling. Sementara sebuah toko kelontong di Pangandaran, Jawa Barat dibobol maling. Barang berharga senilai puluhan juta rupiah raib. Sejumlah warga kawasan Cagar Alam Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat geger saat mendapati rumahnya dibobol pencuri sepulang melaksanakan sholat tarawih malam pertama. Sedikitnya ada 6 rumah yang dibobol dan dikuras harta bendanya. Sementara sebagian rumah lainnya tidak sempat dicuri, namun pintu rumahnya sudah dibobol. Salah satu korbannya adalah Rituan yang harus kehilangan laptop berisi materi dan dokumen penting terkait pekerjaannya. Uang tunai 6 juta rupiah, jam tangan, 1 laptop milik sang istri dan notebook milik sang anak juga raib dibawa kabur pelaku. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Aksi pencurian terjadi saat rumah dalam kondisi terkunci ditinggal sholat tarawih di musola setempat. Saya mendapati rumah kami ini pagar depan sudah terbuka dengan gembok hilang dan slotnya itu udah copot. Ya, ditaruh di sebelah rak sepatu. Kemudian kami ngelihat dan anak kami yang pertama itu Paki ngelihat pintu sudah agak terbuka gitu kan. Sebelumnya, sebuah rumah di kawasan Meruyu, Limo, Depok juga disusupi maling yang membobol plafon belakang rumah. Maling beraksi saat rumah ditinggal pergi seluruh penghuninya. Pelaku menggasak sejumlah uang dari dalam lemari dan membawa kabur mobil yang kuncinya tergantung di tempat penyimpanan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian toko kelontong terjadi di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Toko ini dibobol maling saat ditinggal pemiliknya sholat tarawih. Sepulang dari masjid, pemilik kios mendapati toko sudah dalam kondisi berantakan. Diduga pencuri masuk dengan cara merusak pintu belakang karena pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicungkil. Selain itu, pelaku sempat mencabut kabel CCTV. Taraweh, Pak. Oh, ditinggal taraweh itu. Emang ini di sini nggak ada siapa-siapa? Nggak ada, cuma aku sendiri. Masuknya dari mana itu, Bu? Nggak tahu ada masuk nama, pokoknya nama gerbang sebelah wetan udah dia kunci. Mungkin seperti itulah. Karena aku mau masuk udah terkunci gerbangnya. Oh, awal curiganya dari situ. Ya, udah langsung aku ngeh gitu. Pasti Apa ada aja yang masuk. Yang hilang apa aja, Bu? Uang, rokok, sama HP aja. Kerugian akibat kejadian tersebut sekitar 30 jutaan lebih. Barang berharga yang hilang diantaranya uang tunai, HP, dan puluhan slop rokok berbagai merek. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Minggu pertama bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan seperti daging, telur, dan sayur mayur mengalami kenaikan harga. Imbasnya daya beli masyarakat menurun. Dan berikut laporan Elce Casey dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat.
Ya pemirsa, memasuki minggu pertama bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan di Pasar Johar Baru memang mengalami fluktuasi harga. Beberapa harga yang mengalami kenaikan diantaranya adalah daging sapi yang kini menyentuh harga Rp150.000 per kilogramnya, yang semula harga daging sapi pada normalnya berada di harga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara itu daging ayam juga mengalami kenaikan, per kilogramnya kini berada di harga Rp28.000 atau per ekornya berada di harga Rp40.000. Sementara itu untuk harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang kini berada di harga Rp32.000 per kilogramnya, sebelumnya berada di harga Rp26.000 per kilogramnya. Sementara itu tidak hanya harga daging dan juga telur, tapi harga sayur mayur seperti cabai rawit dan juga cabai merah juga mengalami kenaikan, kini berharga di harga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu berada di harga Rp30.000 per kilogramnya dari semula berada di harga Rp15.000 per kilogramnya. Tentunya menurut wawancara kami dengan penjual dan juga pembeli di Pasar Johar Baru ini, mereka mengalami keberatan dengan kenaikan harga ini. Penjual merasakan bahwa memang terdapat penurunan pembelian, di mana masyarakat yang tadinya membeli 1 kilogram kini hanya membeli 1,5 kilogram. Sementara itu para pembeli juga merasakan kenaikan harga ini berimbas pada penurunan daya beli mereka. Tentunya pada bulan Ramadan ini kita sama-sama berharap sejumlah kenaikan harga tidak terus berlangsung dan harga dapat kembali stabil. Dari Jakarta, Elsha Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Seperti di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta yang selalu ramai pengunjung. Jogokarian yang berlokasi di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta selalu menjadi magnet bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu berbuka. Menjelang buka puasa, semakin banyak warga memadati Kampung Ramadan Jogokarian yang diisi 300 lebih lapak UMKM dengan menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Alhamdulillah untuk Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand tahun ini kita lebih dari 300 pedagang. Seru banget, terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung, semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Di Jakarta, Pasar Takjil Bendungan Hilir Ben Hill menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk berburu jajanan buka puasa. Mulai dari jajanan kue basah hingga makanan berat tersedia di pasar ini. Di hari pertama puasa di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Takjil Ben Hill di Jakarta Pusat, sudah ramai oleh para pemburu takjil, di mana di sini emang setiap tahunnya sering kali mengadakan ataupun menjajakan makanan takjil, di mana di sini terlihat ada berbagai macam makanan, kemudian juga minuman. Dan disinilah tempat para pemburu takjil untuk menikmati ataupun menyicip makanan takjil menjelang buka puasa nanti. Dan di sini terlihat ada asinan, kemudian juga ada makanan berat berupa makanan dari Sumatera Barat, yakni ada nasi Padang dan juga ada makanan khas Betawi nih. Iya. Ini emang setiap tahunnya sering kesini, Bu? Iya. Beli apa praktis, nggak masak. Yang paling sering dibeli, Bu, di Pasar Ben Hill ini apa aja, Bu? Iya, krecek, saya krecek langganan Mbak Sri ini, saya krecek itu buntil. Terus apa kalau itu beli sayur gorengan. Pemirsa, memang di sini setiap tahunnya seringkali para masyarakat ataupun pemburu takjil sering membeli makanan untuk berburu takjil menjelang buka puasa. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.